Halo trader, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat EA dengan filter RSI dan filter EMA 200. Nah, tapi di situ sudah saya tambahkan SL dan TP ya. Tetapi saya belum menjelaskan bagaimana SL dan TP-nya itu berfungsi dan bagaimana cara menggunakan SL dan TP. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat latihan 3 ya yang video sebelumnya dan sudah ada SL dan TP. Nah, di sini saya jelaskan ya. Di sini saya sudah membuat inputan. Di sini sudah ada input integer SL point. Nah, di sini adalah saya isi 1000. Nah, SL point nanti kalau dibuat seperti ini, nanti akan jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ada SL point ini 1000 ya, tapi nanti ini bisa diubah. Kalau dibuat input integer. Oke, ini juga bisa diubah. Ini input double, ini bisa diubah. Ini untuk level RSI buy-nya. Ini level RSI sell, ini level RSI buy. Ini lotnya. Ya, kayak gitu aja. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya dan cara penulisannya dengan benar ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah data integer SL point 1000. Kemudian saya membuat lagi double SL. Nah, bedanya adalah yang ini adalah dalam bentuk satuan poin. Satuan poin itu adalah kan kalau di forex atau di pair apapun itu kan kita mengenal pips, kita mengenal poin. Nah, pips itu adalah satu tingkat di atasnya poin. Maksudnya gini, kalau 1000 poin itu artinya adalah 100 pips. Jadi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, satu poin itu seberapa sih? Jadi kalau di chart, kita membuka chart kayak gini ya. Nah, satu poin itu adalah satu satuan terkecil. Misalkan gini ya. Ini kan angkanya kan 110, ini per BTC ya. 110.802,55 kan gitu ya. Nah, satu poin itu seberapa? Satu poin itu ya kalau harganya bergerak dari 110.802,55 ke 110.802,56 atau 0,54. Nah, itu adalah satu poin, yaitu satu satuan terkecil. Jadi kenapa kok saya pakai poin? Karena nanti bisa di-adjust di lebih kecil. Walaupun kita bisa pakai pips ya. Kalau pakai pips ya tinggal dikalikan saja. Tinggal dibagi maksudnya ya, tinggal dibagi 10. Kalau 1000 pips berarti ya 100 poin. 1000 poin berarti 100 pips. Kayak gitu ya jadi ya. Jadi kalau mau lebih detail misalkan di sini 1250 misalkan berarti ya sama saja kayak 125 pip kayak gitu ya. Ini dalam case BTC. Nah, bagaimana kalau case yang lain misalkan per ini ya, per AUD NZD. Nah, di sini ada harga 1,11275. Nah, satu poin itu ya berarti 1,1275 ke 1,11276 atau 1,11277 74 gitu ya. Jadi intinya satu poin itu adalah satu satuan terkecil. Nah, biar mudah, teman-teman bisa mengukurnya itu menggunakan MT4 di sini ya. Jadi kalau teman-teman pakai mouse itu tombol kalau scroll wheelnya itu kan bisa diklik ya. Kalau scroll wheelnya diklik itu nanti akan keluar crosshair. Oke, gini nanti akan keluar crosshair atau yang di sini diklik ini sama saja juga. Nah, satu poin itu seberapa? Ya, satu poin kalau kita geser ke sini terus kita arahkan ke bawah atau ke atas. Nah, ini satu poin. Kita lihat ya di sini ada angka 1, terus garis miring 1, terus garis miring 1,11328. Nah, satu pertama itu adalah jarak dari harga dari candle ke candle. Ini artinya kalau 7 gini berarti dia gesernya itu 7 candle. 9 berarti 9 candle, terus kayak gini berarti sampai 55 candle. Nah, kalau ke bawah gini artinya 2 poin. Kalau ke atas gini, kalau 4 poin. Sama saja ya ke atas atau ke bawah. Intinya jaraknya segitu. Oke. Nah, di situ adalah satuan poin.
Nah, sekarang kita lanjut ke codingnya. TP point itu saya buat 1000 ya. Sekarang di fungsi order send, fungsi untuk kita melakukan order, itu ada beberapa parameter. Nah, kita melakukan order send gini, kemudian dalam kurung gini ya. Nah, di sini kan ada simbol, teman-teman perhatikan ini ya. Simbol, kemudian ini fungsi untuk tipe ordernya. Kita mau order apa? Order tipe buy gitu ya. Kemudian load. Nah, ini loadnya saya salah ya. Ini harusnya yang di input adalah yang parameter load, bukan 0,01 lagi, tapi parameter load ini. Biar bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, gini berarti ya. Oke, nah sudah. Nah, kemudian kan ini kita sudah melakukan buy, kemudian mau seberapa banyak, yaitu sebanyak volume ini, yaitu lot 0,01. Kemudian price, double price, ini adalah price yang akan kita lakukan order buy. Nah, kalau order buy itu pasti harganya adalah harga as. Kita nggak bisa pilih, nggak ada pilihan lain selain harga as. Kalau ordernya buy, pasti harganya as. Nah, bagaimana kalau mau melakukan order buy tapi di harga lain? Berarti ya tinggal dilihat. Kalau order buy-nya di atas harga sekarang, berarti itu adalah buy stop. Kalau buy stop. Kalau di bawah harga sekarang, berarti itu adalah buy limit. Jadi kalau buy saja itu adalah harga as. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah slippage. Slippage adalah toleransi kita kalau pada saat kita melakukan perintah order itu, kalau terjadi slippage itu kita bisa terima. Nah, kalau kita isi 0, kita terima berapapun slippage-nya kita akan order. Kan kalau kita order itu nggak selalu di harga itu ya. Misalkan as sekarang itu harga ini misalkan harga 1,11290 misalkan. Nah, pada saat kita melakukan order, ternyata harga yang di servernya broker itu sudah berubah. 1,11291 misalkan, harga berubah 1 poin. Jadi, kalau kita isi slippage-nya 0, berarti kita menerima bahwa harganya sudah berubah sebesar 1 poin. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau menerima batasi? Aku nggak mau lebih dari 3 poin misalkan ya, berarti diisi 3 gini, maksimal 3 poin. Jadi kalau lebih dari 3 poin itu order kita gagal. Kalau slippage-nya besar banget itu kita nggak akan order, jadi gitu. Nah, kalau kita isi 0 gini berarti kita akan tetap melakukan order walaupun berapapun slippage-nya gitu ya. Nah, sekarang di sini ada SL, ada TP. Oke, saya jelaskan di sini ya. Nah, SL di sini itu adalah pakainya data ini ya, data SL. Nah, sekarang di sini ada SL point, ini cara bacanya gini ya. SL point lebih besar daripada 0, kemudian normalis double as dikurangi SL point dikali point. Nah, ini maksudnya gini. Jika SL point lebih besar daripada 0, kemudian tanda tanya ini, kemudian maka SL point adalah as dikurangi SL point dikali point. Kenapa kok dikali point? Karena SL point itu adalah nilainya 1000, bukan pecahan. Nah, kalau dikali point nanti jadinya dipecah, jadinya nilainya pecahan. Kalau kita 1000 berarti di sini kalau sudah dikali point berarti 0,01000 gitu nanti jadinya. Jadi nggak ditambah 1000 di sini, tapi kan jadinya as kalau ditambah 1000 langsung kan jadinya 1001, kan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dikali poin jadinya 1,110. Nah, gitu ya. Intinya kalau dikasih mau diubah jadi price itu harus dikali poin ya. Nah, bagaimana kalau pips? Ini saya ingin sebenarnya masuknya maksudnya pips gitu ya. Jadi 100 gitu. Jadi kalau 100 gini ya ditambah 10. Oke, gitu ya.
Kemudian TP juga sama. Oh sorry, saya jelaskan lagi ya. Kemudian kan ini normalize double. Normalize double ini maksudnya adalah kita mau angka yang di angka SL ini itu komanya enggak lebih dari komanya ini. Paham nggak ya teman-teman ya? Kita langsung praktek aja ya biar lebih paham ya. Oke, kita praktek langsung aja. Ini auto trade-nya saya off biar enggak itu. Oke, dah. Nah, oke, kita langsung praktek di sini ya. Nah, seperti yang video kita sebelumnya, seperti video kita yang pertama kali, fungsi on init itu adalah fungsi pada saat EA pertama kali dipasang. Jadi kalau kita di sini kasih perintah print, maka dia akan melakukan print, misalnya tes gini ya, print text tes ini ke expert, ke tab sini, terminal sini. Kita coba ya, compile. Nah, di sini ada tes. Tapi cuma sekali saja. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita coba satu persatu ya. Ini adalah bukan tes, ini adalah init. Ini ya. Fungsi on init. Fungsi on init, kemudian ini adalah fungsi on the init. Oke. Kemudian ada satu lagi. Ini adalah fungsi on tick. Oke, dah. Nah, tapi ini saya nonaktifkan dulu biar nggak bingung. Nah, kita akan menemukan ini adalah fungsi on init. Hanya ini saja. Lalu ini kemana? Ini adalah akan dieksekusi kalau EA-nya kita remove. Oke, kita ulangi ya. Compile. Nanti akan mengeluarkan ini adalah fungsi on init. Sekaligus ini adalah ada fungsi on the init karena pada waktu kita compile sebenarnya kita sedang merestart EA-nya. EA-nya kita remove kemudian kita pasang lagi. Jadi kenapa kok on the init sama on init langsung keluar berbarengan. Oke, sekarang kita remove EA-nya. Nah, di sini adalah ada fungsi, ini adalah fungsi on the init. Berarti on the init itu adalah fungsi pada saat EA di remove atau kita melakukan entah sebab apapun EA-nya ter-remove gitu ya. Oke, kita masukkan lagi. Oke, sekarang kita tahu ya, ini fungsi on init, ini fungsi on the init. Sekarang saya mau tes yang fungsi on tick. Seperti apa bentuknya? Nah, ini akan selalu dilakukan print. Ini adalah fungsi on tick. Pada saat kapan? Pada saat harga ini bergerak. Oke, kita lihat ya, perhatikan ya. Ini bergerak, kemudian ada lagi. Bergerak, ada lagi. Bergerak, ada lagi. Kayak gitu. Jadi, fungsi yang ada di sini itu selalu akan dilakukan dieksekusi. Oke. Oke, sekarang kita lanjut yang di sini. Ini adalah SL-nya order by ya. SL-nya order by. Saya mau taruh sini dulu. Oke. Oke, nah. Sekarang kalau kita ngeprint, ini saya hapus dulu aja.
Kalau kita ngeprint langsung SL point gini, jadinya gimana teman-teman? Jadinya yang terprint di sini itu ya angka ini, angka 1000 ini. Tuh, 1000 ya. Nah, kalau kita pakai SL-nya 1000, berarti di mana? Kan di jauh banget ya. Ini aja 1 koma. Kan nggak mungkin kita SL-nya di 1000. Ini nggak ada angka 1000 di sini. 1000 itu jauh banget di atas sana gitu. Ini karena ini angkanya baru 1 koma. Nah, bagaimana cara mengkonversinya dari angka poin ini ke bilangan desimal, yaitu yang akan kita gunakan menjadi SL. Caranya adalah kita ubah menjadi poin. Caranya SL poin itu dikali poin. Nah, kita sebelum itu kita cari tahu dulu poin itu apa sih? Kita print aja langsung di sini. Poin. Oke, poin itu adalah bilangnya seperti ini. 1E strip 05. Ini maksudnya adalah 1 pangkat minus minus berapa ya? Minus 5 atau gimana ya saya bacanya? Saya agak kurang paham ya di apa teorinya. Yang penting kalau 1E minus 5 itu maksudnya adalah 0,00001 gitu nanti. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dikali poin? Bagaimana kalau kita kali poin jadinya 0,01. Oke, kenapa kok jadi 0,01? 0,01 itu adalah yang mana ya? Di sini nggak ada 0,01. Nah, sekarang masa kita mau pakai SL 0,01 kan nggak mungkin ya. Di sini nggak ada 0,01. Kan kita mau kalau order by di sini SL-nya ya paling di sini atau di TP-nya di sini kan gitu ya. Nah, di sini tuh kan bukan 0,01. Di sini kan 1,12 berapa gitu kan. Nah, sekarang kita ukur di sini sampai sini tuh berapa sih? Oh, ternyata cuma 100 poin. Nah, kita lihat ya yang bilangan ini ya. Yang angka tengah itu ya 8 strip 95 strip. Nah, saya mau sekitar segini SL-nya gitu ya. Oh, ternyata cuma 100. Berarti di sini itu 100. Oke. 100 dikali poin. Nah, kita tahu sudah 0,01. Apakah ini sudah bisa dipakai untuk SL? Belum bisa. Karena ini adalah selisihnya. 100 poin itu adalah dari sini ke sini. Itu dapatlah harganya 0,01. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya as dikurangi 100 dikali poin. Kita cari jadinya 1,1121. Nah, kita lihat di mana sih itu? 1,11221. 221. Di mana ini? Di sini ya. Oke, ini ya. Jadi SL-nya sekitaran di sini. Maksudnya gitu. Oke, nah sekarang kenapa kok saya tulis seperti ini? SL point lebih besar daripada 0 gini. Ini sebenarnya advance tapi ya saya jelaskan langsung aja ya. Jadi gini. Jika SL point itu lebih besar daripada 0, maka saya mau membuat sebuah angka di mana angkanya itu as dikurangi yang ini tadi ya. Nah, kenapa kok pakai normalized double? Karena biasanya seperti ini, teman-teman. Misalkan saya mau berapa ya? Bukan 100 misal ke poinnya. Misalkan poinnya itu ini karena harganya as jadi agak mudah ya. Jadi karena kadang gini ya, teman-teman. Ini tuh komanya itu bisa sangat jauh sampai sini. Komanya itu di sini kan 1,1121. Nah, itu belakangnya ada lagi. Nah, kalau belakangnya ada lagi angkanya padahal di sini nggak ada, itu jadinya ordernya akan error. Kenapa kok dipakai normalized double? Double-nya dinormalkan. Jadi digitnya diperkecil. Jadi cuma berapa? 1 2 3 4 5. Cuma 5 digit. Di sini digit itu 5. Oke, jadi gitu ya. Nanti kita bahas lagi untuk yang ini lebih detail. Nah, caranya seperti itu. Oke, ini juga sama. Kita sudah tahu SL itu nanti ada di sini. Kemudian TP-nya berapa? TP-nya juga tinggal kita ubah aja.
TP-nya itu adalah, ini kan SL, bentar saya ganti SL. Oke, nah ini berubah lagi karena harga asnya berubah ya. Oke, nah ini SL. Kemudian untuk TP-nya itu di mana sih TP-nya? TP-nya yaitu di sini. Oke, SL-nya di sini, ini SL. Ini aja ya. Ini SL, kemudian ini TP. Oke, dah. Nah, ketemu ya SL-nya di sini. SL-nya di 1,1335, 1,10335, 1,10. Ini karena 1000 ya. Oke, saya ubah jadi 100 saja. Ini juga 100 biar nggak terlalu jauh. Oke, SL-nya 1,11233. Di mana itu? Nah, di sini ya. Oke, sekitar di sini. TP-nya di 1,1433, yaitu di sini. Oke, sekarang kita sudah bisa menentukan SL dan TP-nya. Tinggal kita masukkan data SL dan data TP itu ke fungsi order send ini. Oke. Nah, saya belum menjelaskan untuk yang bagian ini ya, untuk yang ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau SL poinnya lebih daripada 0, maka saya mau SL bila nilai SL-nya itu ini. Kalau SL-nya kurang tidak lebih dari 0, ini kan lebih dari 0 tuh ini. Jika bukan, maksudnya ini tuh jika bukan atau else, maka itu adalah 0. Maksudnya gini, kalau SL-nya itu SL poinnya itu lebih dari 0, 1000 apakah lebih dari 0? Jelas, 1000 itu lebih dari 0. Berarti SL-nya itu dengan cara rumus matematika ini. Kemudian jika SL-nya tidak lebih dari 0, kalau tidak lebih dari 0 berapa? Berarti kan 0 dan minus ya. 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, itu pakainya jadinya 0. Nah, kalau di fungsi order send kita memasukkan SL0, itu artinya kita nggak menggunakan SL gitu jadinya. Jadi, kalau kita di sini saya isi 0 ini gini, SL-nya 0, TP-nya 0, itu bukan berarti SL-nya mepet banget nempel di entry-nya, nggak gitu, tapi pakainya adalah 0. 0 itu artinya nggak menggunakan SL. Kita klik ya, ini saya isi 0, saya isi 0. Jadinya SL sama TP-nya 0. Oke, kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kalau kita nggak buat seperti ini, kalau kita buat seperti ini langsung, misalkan SL itu adalah normalis double, misalkan gini ya, as dikurangi TP SL point, gini dikali poin, kemudian gini. Oke, misalkan kayak gini ya. Nah, gimana kalau kita tidak menginginkan SL? Bandingkan dengan yang TP ini ya, ini kan beda ya. Nah, kalau kita nggak menggunakan SL, padahal ini sudah saya input 0, tapi tetap ada bilangannya 1,1316. Jadi order send-nya, fungsi order send itu akan error karena kita menggunakan SL yang sangat mepet dengan harga as. Jadi gitu. Kenapa kok pakainya seperti ini? Oke. Oke, penjelasannya gitu ya. Oke, cukup ya untuk video kali ini. Semoga jelas bagi teman-teman yang mengikuti langkah-langkahnya. Selamat, teman-teman sudah berhasil membuat EA yang sudah menggunakan SL dan TP. Oke, pada video selanjutnya kita akan tambahkan money management.
Oke, money management itu bagaimana caranya menggunakan lot sesuai dengan balance yang kita mau. Misalkan kita mau trade kalau terkena SL itu kita mau minusnya sekian gitu. Jadi itu kita bisa atur. Jadi nanti lotnya itu EA yang mencarikan sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita mau kalau loss itu cuma 1% gitu ya, minusnya 1%. Jadi nanti EA-nya akan mencarikan, oh lotnya itu segini loh yang pas. Oke ya, kayak gitu untuk videonya. Semoga jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.